Halo teman-teman ya, oke kita jawab saja langsung soalnya teman-teman. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah ini yang pertama, F pangkat min 1 atau F inverse-nya, ini yang kedua, F min 1 9 dan seterusnya di sini ya. Ini nomor 3-nya ya. Nah, bagaimana cara mencari nilai inverse-nya? Begini teman-teman. Ini kita misalkan dengan Y saja. Jadi Y itu adalah 3X kurang 2. Ini yang pertama dulu ya, yang ini ya. Jadi di sini Y sama dengan 3X kurang 2, berarti di sini atau saya buat seperti ini saja, 3X kurang 2 itu sama dengan Y. Ini saya putar teman-teman. Jadi di sini bisa kita peroleh 3X itu sama dengan Y ditambah minus 2 pindah di sini jadi positif 2. Jadi X di sini adalah Y tambah 2 per 3. Nah, jika sudah begini teman-teman, ini X-nya kita rubah jadi F pangkat min 1 X. Y yang ini kita rubah yang ini ya teman-teman ya. Itu kita rubah jadi X. Jadi di sini X tambah 2 per 3. Oke, nomor satunya selesai. Nah, bagaimana dengan F min 9? F min 9-nya ini yang nomor 2-nya. Ini kita substitusi saja masuk teman-teman. Di sini min 1, di sini 9 ya. Jadi di sini kita substitusi masuk. Jadi di sini 9 ditambah 2 per 3. Ini adalah 11, jadi F pangkat min 1 9, di sini adalah 11 per 3 ya jawabannya. Oke, kita lanjut di bagian 3-nya. Yang nomor 3-nya F pangkat min 1A sama dengan 2A-nya itu bagaimana? Nah, ini kita substitusi saja masuk ke dalam sini teman-teman. Jadi di sini adalah A ditambah 2 per 3 itu sama dengan 2 karena ini adalah 2. 3-nya kita kali ke sini saja. Jadi A tambah 2 itu sama dengan 6, berarti A di sini adalah 6, positif 2 pindah di sini jadi minus 2 teman-teman, jadi A itu sama dengan 4 ya jawabannya. Oke, kita langsung saja jawab part 2-nya ini teman-teman. Nah, bagaimana cara mencari yang pertama di sini F inverse-nya? Ini teman-teman kita misalkan dengan Y saja. Jadi di sini yang pertama ya. X pangkat 2 tambah 2X kurang 8 itu sama dengan Y teman-teman. Ini Y ya. Oke, bagaimana caranya kita melengkapkan kuadrat sempurna di sini? Jadi X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan Y ditambah 8 ya. Minus 8-nya pindah ke sini jadi positif 8 teman-teman. Kemudian di sini X pangkat 2 kita taruh saja dulu di sini 2. Ini untuk melengkapkan kuadrat sempurna ya teman-teman. Kemudian per 2. Nah, itu ketentuannya harus seperti itu. Kemudian 2 yang ini itu turun ke bawah sini jadi 2 di situ ya. Di sini X. Nah, ini kalau kita bagi 2 dibagi 2 itu adalah 1. Kita pangkat 2 kan saja teman-teman. Jadi di sini sama dengan Y ditambah 8. Karena di sini 1 pangkat 2 berarti di sini juga harus 1 pangkat 2 begitu teman-teman. Nah, di sini bisa kita lengkapkan kuadrat sempurna. Jadi X karena di sini tambah, kita tulis tambah 1 berarti 1 di sini pangkat 2. Nah, begitu teman-teman. Di sini Y ditambah tentunya ini pasti 9 ya. Jadi X di sini itu sama dengan 2 ini pindah ke sini jadi plus minus ya teman-teman. Di sini Y ditambah 9 ya. Kemudian positif 1 ini pindah ke kanan, ruas kanan itu berubah jadi min 1 ya, seperti itu. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, teman-teman harus merubah X ini jadi F pangkat min 1X atau F inverse ya. Di sini min 1 plus minus akar. Nah, Y yang ini kita rubah jadi X. Jadi di situ adalah X ditambah 9. Nah, inilah inverse-nya teman-teman. Oke, kita sudah menjawab bagian 1. Kita lanjut di bagian 2-nya. Nah, yang nomor 2 itu yang ini teman-teman. Bagaimana dengan F pangkat min 1 atau F inverse 1? Itu kita tulis saja di sini ya. Jadi di sini F pangkat min 1 atau inverse 1 itu minus 1. Yang ini kita substitusi ke sini teman-teman. Plus minus X-nya kita rubah jadi 1. Jadi di sini adalah 1 tambah 9. Jadi F pangkat min 1 itu adalah min 1 plus minus akar 10 ya, begitu ya teman-teman. Artinya di sini ada F pangkat min 1 itu min 1 ditambah akar 10 atau di sini inverse-nya begini teman-teman. Yang untuk negatifnya min 1 kurang akar 10 ya. Jadi di sini ada 2 ya. Nilai F min 1 satunya. Oke, atau F inverse satunya. Kita lanjut di nomor 3-nya.
Yang ini kita anggap nomor 3-nya teman-teman. Jadi di sini f-1n sama dengan 3. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Ini kan x-nya itu sama dengan n. Jadi di sini adalah f-1n itu sama dengan ini teman-teman. Ini sama dengan min 1 plus minus akar n ditambah 9. Nah ini sama dengan 3. Jadi kita tulis saja dulu sini. Min 1 plus minus akar n ditambah 9 itu sama dengan 3 ya. Jadi ini plus minus akar n ditambah 9. Di sini sama dengan ini, kita coret saja berarti di sini jadi tambah 1. Di sini adalah 4 teman-teman. Nah masing-masing ruas di sini kita pangkat 2 kan saja. Berarti bisa kita peroleh di sini. Ini kita coret pangkat 2 dengan plus minus akarnya, jadi n ditambah 9 itu sama dengan 16. Ini kita coret di sini jadi kurang 9, jadi n di sini sama dengan 7 ya teman-teman ya. Oke, kita jawab saja langsung bagaimana mencari f inverse-nya ya. Ini yang pertama ya teman-teman. Jadi kita mulai di sini. Fx ini itu kita misalkan dengan y teman-teman. Jadi di sini 2x ditambah 1/5 itu sama dengan y ya. Jadi di sini kita bisa peroleh 2x tambah 1, ini 5-nya kita kali ke ruas kanan teman-teman. Jadi di sini adalah 5y ya. Jadi 2x ini sama dengan ini kita coret di sini jadi kurang 1. Jadi di sini 5y kurang 1 teman-teman. Jadi x-nya di sini itu 5y kurang 1/2. Jadi 2 ini pindah ke sini jadi penyebut atau pembagi ya. Nah jika sudah sampai di tahap ini, rubah saja teman-teman. X itu jadi f pangkat min 1x atau f inverse. Nah di sini untuk y yang di sini itu kita rubah jadi x. Jadi 5x kurang 1/2. Nah inilah f inverse-nya ya. Oke. Nah sekarang untuk bagian keduanya yang ini f pangkat min 1, 2. Nah ini artinya di sini x-nya sama dengan 2 teman-teman. Jadi f inverse 2 itu kita substitusi saja masuk ke dalam sini 2-nya teman-teman. Jadi 5 dikali 2 dikurang 1/2. Ini adalah 10 kurang 1 bagi 2, ini adalah 9/2. Atau kalau kita membuat dia dalam pecahan campuran boleh teman-teman. Di sini 41/2. Jadi itulah f pangkat min 1, 2 atau f inverse 2, 41/2 ya. Oke, kita lanjut di nomor 3-nya. Yang nomor 3-nya itu saya anggap sebagai ini saja ya teman-teman. Jadi di sini f pangkat min 1n sama dengan 1. Nah ini bagaimana? Di sini n sebenarnya itu sebagai x teman-teman. Jadi kita substitusi saja masuk ke sini jadi 5n dikurang 1/2 itu sama dengan 1. Jadi kita tulis 1 di situ. Nah ini kita kali ke ruas kanan. Jadinya di sini adalah 5n kurang 1 itu sama dengan 2 ya. Jadi 5n di sini ini kita coret di sini jadi tambah 1 di sini 3. Jadi n-nya itu adalah 3/5 ya teman-teman ya. Oke, kita jawab saja langsung. Nah, di sini bagian yang pertamanya, teman-teman. F pangkat min 1 atau F inverse-nya itu bagaimana? Nah, sebenarnya ada cara cepatnya, teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya di buku-buku SMA ya, ada ya. Tapi di sini saya gunakan proses aljabar ya. Nah, ini kita misalkan saja dengan Y, teman-teman. Jadi di sini 3x ditambah 5, ini yang pertama dulu ya. Per 3x kurang 1 itu sama dengan Y. Nah ini kita kali ke sini saja teman-teman. Di sini 3x ditambah 5 ini adalah 3xy dikurang Y. Nah yang mengandung x itu kita taruh di ruas kiri. Jadi di sini 3x dikurang ya 3xy itu sama dengan min y positif 5 pindah ke sini jadi minus 5 ya. Nah x-nya kita keluarkan saja teman-teman. Jadi di sini adalah x dalam kurung 3 kurang 3y kita faktorkan. Jadi di sini min y kurang 5. Nah bisa kita peroleh di sini teman-teman bahwa x itu adalah min y kurang 5 di sini per. Nah ini pindah ke sini 3 dikurang 3y. Nah jika sudah sampai di tahap ini y-nya atau x-nya ini dulu ya, itu kita rubah teman-teman. Jadi di sini f pangkat min 1x sama dengan, nah yang di sini yang mengandung y itu kita rubah jadi x. Jadi di sini min x dikurang 5 per, nah ini min 3y berarti min 3x tambah 3 ya. Jadi inilah inverse-nya teman-teman.
Oke, kita lanjut di bagian 2-nya. Oke, bagian yang keduanya yang ini teman-teman, jadi f pangkat min 1 3. Artinya di sini x-nya itu sama dengan 3, f inverse-nya itu bagaimana? Nah, ini kita rubah saja teman-teman. Jadi f pangkat min 1 3 sama dengan minus 3 kurang 5 per minus 3 dikali 3 ya, ditambah 3. Jadi di sini sama dengan di atas itu minus 8, minus 9 tambah 3 ya. Jadi di sini f pangkat min 1 3 itu sama dengan ini minus 8 per minus 6 ya teman-teman. Ini kita coret saja. 8 per 6 atau 4 per 3 atau 1 sepertiga ya. Boleh juga seperti ini, boleh juga seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut saja di bagian ketiganya. Ini yang saya anggap bagian ketiganya. Jadi di sini f pangkat min 1a sama dengan 1. Jadi di sini sebenarnya x itu sama dengan a teman-teman. Nah, ini kita rubah saja di sini. Jadi di sini minus a kurang 5 per minus 3 dikali a, atau saya langsung minus 3a ditambah 3 itu sama dengan 1. Kita tulis saja 1 di situ ya teman-teman ya. Oke, ini kita kalikan ke sana saja, ruas kanan ya. Jadi di sini min a kurang 5 itu sama dengan ini ya, dikali 1 ya, ini saja minus 3a ditambah 3. Nah, di sini yang mengandung a itu kita kumpul di ruas kanan, di ruas kiri teman-teman. Di sini minus a ditambah 3a berarti ya. Di sini 3 tetap minus 5 pindah ke sini jadi positif 5. Ini adalah 2a. Ini 8, jadi a di sini itu 8 dibagi 2. Jadi a-nya sama dengan 7 ya jawabannya teman-teman. Oh sorry, 4 ya. Oke, kita jawab saja langsung teman-teman. Di sini yang bagian pertama, f inverse-nya itu bagaimana? Nah, untuk mencari f inverse-nya, fx ini itu kita rubah jadi y teman-teman. Jadi di sini 5 dikurang 2x per 3x kurang 2 itu sama dengan y. Nah, di sini saya menggunakan proses aljabar untuk mendapatkan f inverse-nya teman-teman. Sebenarnya ada cara cepatnya, teman-teman bisa menggoogling ya, melihat rumusnya ya kalau mau ya. Banyak juga di buku SMA kok teman-teman. Jadi di sini kita tulis saja 5 dikurang 2x itu sama dengan, nah ini kita kali ke sini saja. Jadi di sini adalah 3xy dikurang 2y. Nah, yang mengandung nilai x itu kita kumpulkan di ruas kiri teman-teman. Jadi di sini min 2x, 3x-nya pindah ke sini jadi min 3xy. Nah, ini minus 2y positif 5, yang ini pindah ke sini jadi negatif 5 ya. Nah, di sini bisa kita faktorkan saja, x-nya kita keluarkan ya seperti itu. Jadi di sini adalah minus 2 dikurang 3y, di sini sama dengan minus 2y kurang 5. Nah, di sini x sama dengan ini minus 2y kurang 5, di sini per minus 2 kurang 3y. Ini kita kali negatif 1 saja bagian atas dan bawahnya ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah 2y ditambah 5, kemudian di sini 2 ditambah 3y ya. Jadi bisa kita tulis seperti itu. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, kita rubah saja teman-teman. X-nya itu jadi f pangkat min 1x atau f inverse ya. Kemudian yang di sini yang mengandung y itu kita rubah jadi x. Jadi 2x ditambah 5 di sini per 3x ditambah 2. Jadi inilah f inverse-nya. Oke, kita lanjut bagian keduanya. Yang keduanya itu ini ya teman-teman, yang saya anggap f pangkat min 1 2. Nah, itu bagaimana? Nah, di sini sebenarnya x itu sama dengan 2. Jadi f pangkat min 1 2 itu kita rubah saja teman-teman. X-nya jadi 2. Jadi di sini 2 dikali 2 ditambah 5, di sini per 3 dikali 2 ditambah 2 ya. Jadi di sini ini 4 tambah 5 berarti 9. Di sini adalah 6 ya. 6 tambah 2 itu 8. Jadi f inverse 2-nya itu ini bisa kita rubah teman-teman ke pecahan campuran. Jadi di sini 1 per 8 boleh juga seperti ini ya. Nah, ini yang saya anggap bagian ketiganya teman-teman. Jadi f pangkat min 1n sama dengan 2n-nya itu bagaimana? Di sini sebenarnya n itu sama dengan x teman-teman. Jadi kita rubah saja di sini. X itu jadi n. Jadi 2n ditambah 5 per 3n ditambah 2 itu sama dengan
2 kita tulis di situ. Nah, ini kita kali ke sini saja teman-teman. Jadi 2n ditambah 5 itu sama dengan 6n ditambah 4 ya. Jadi nah yang mengandung nilai n itu kita kumpulkan di ruas kiri. Jadi di sini 2n kurang 6m di sini sama dengan 4. Yang tidak mengandung variabel di ruas kanan berarti positif 5, pindah sini jadi minus 5 ya. Ini minus 4n teman-teman. Di sini adalah min 1 ya. Oke, jadi n-nya di sini sama dengan min 1 dibagi minus 4. Ini kita coret saja, jadi n-nya adalah 1/7 ya. Oh sorry, 1/4 teman-teman. Oke, kita jawab saja langsung soalnya teman-teman. Di sini yang bagian pertamanya F inverse-nya, bagaimana cara mencarinya? Ini kita misalkan dengan Y. Jadi di sini akar 3x kurang 5 itu sama dengan Y. Nah, di sini masing-masing ruas teman-teman itu kita pangkat 2 kan saja. Di sini juga 2 ya. Ini bisa kita coret, jadi di sini 3x kurang 5 itu sama dengan Y pangkat 2. Jadi 3x di sini itu sama dengan ini kita coret. Jadi Y pangkat 2 di sini jadi tambah 5 ya. Jadi x di sini itu adalah Y pangkat 2 ditambah 5/3. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, teman-teman harus merubah x-nya ini jadi f pangkat min 1x F inverse ya. Kemudian yang mengandung Y di sini itu kita rubah jadi x. Jadi di sini adalah x pangkat 2 ditambah 5/3. Nah, inilah inverse-nya ya. Nah, yang kedua di sini yaitu adalah f inverse 3 itu bagaimana? Nah, maksudnya ini 3 itu x-nya sama dengan 3 teman-teman. Jadi di sini f pangkat min 1 3 itu sama dengan, nah ini kita rubah saja x di sini jadi 3. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 5 itu per 3. Ini kan 9 teman-teman. Jadi f pangkat min 1 3 itu 9 tambah 5 14 ya, 14/3. Atau kalau kita mau bawa dia dalam pecahan campuran boleh ya teman-teman. 3-nya kita tulis saja dulu di sini. 3 dikali berapa dekat dengan 14 itu adalah 4 ya. Ini adalah 3 kali 4 itu 12 teman-teman, ditambah berapa dapat 14 ditambah 2. Jadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian 3-nya ya. Kita lanjut saja di bagian 3-nya teman-teman. F pangkat min 1a sama dengan min 1. Maksudnya ini a di sini itu sama dengan x teman-teman. Nah, kalau kita substitusi masuk ke sini f pangkat min 1a artinya x itu sama dengan a. Kita rubah saja a pangkat 2 ditambah 5/3. Nah, ini itu sama dengan min 1. Jadi a pangkat 2 ditambah 5/3 itu sama dengan min 1. Nah, ini kita kali saja ke sini teman-teman. Jadi a pangkat 2 ditambah 5 itu sama dengan minus 3. Jadi a pangkat 2 ini kita coret di sini jadi kurang 5, di sini minus 8. Oh, ini larinya ke bilangan imajiner teman-teman. Kita lanjutkan saja. Di sini a sama dengan plus minus akar minus 8. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa akar minus 8 itu adalah bisa kita tulis di sini akar 8 atau 2 akar 2 dikali min 1. Nah, min 1 ini adalah imajiner teman-teman. Jadi hanya di sini itu plus minus 2 akar 2 i ya. Nah, di sini bagian A-nya mungkin ya. Untuk F bundaran G dulu, ini bisa kita tulis F bundaran G X di sini itu adalah F dalam kurung GX ya, seperti itu. Nah, ini GX-nya kita rubah saja. GX itu adalah 3X teman-teman. Kita taruh saja dulu di situ. Nah, 3X itu sebagai X di fungsi Fx. Jadi 3X-nya kita ganti jadi 3X ditambah 1. Dan bisa kita peroleh ternyata F bundaran G X di sini itu adalah 9X ditambah 1. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini teman-teman adalah, ini saya anggap bagian B-nya ya. F bundaran G inverse-nya. Nah, ini bisa kita misalkan dengan Y teman-teman. Jadi 9X ditambah 1 itu sama dengan Y. Nah, di sini 9X ini kita coret saja, berarti di sini kurang 1. Jadi di sini Y kurang 1. Jadi X-nya di sini teman-teman adalah Y kurang 1/9. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, X-nya ini kita rubah saja teman-teman. Ini adalah F bundaran G pangkat min 1 X di sini. Yang mengandungnya di sini kita rubah jadi X. Jadi X dikurang 1/9
per 9. Nah, inilah inverse fungsi f bundaran G ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua, teman-teman. Di sini bagian A-nya ya, saya anggap bagian A. G bundaran F dalam kurung X. Ini bisa kita tulis seperti biasa, G dalam kurung Fx ya, seperti itu, teman-teman. Nah, Fx-nya itu adalah 3x ditambah 1. Nah, 3x tambah 1 itu sebagai x di fungsi G. Jadi kita rubah saja, teman-teman. Di sini 3 dalam kurung 3x ditambah 1. Nah, ini adalah bisa kita peroleh, saya tulis di bawah sini saja. G bundaran F X itu sama dengan ini, kita kali masuk saja. Jadi 9x ditambah 3. Nah, itu untuk G bundaran F-nya. Bagaimana dengan inverse-nya? Yang ini yang ditanyakan ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita rubah jadi Y. Jadi di sini 9x ditambah 3 itu sama dengan Y, teman-teman. Jadi di sini 9x, di sini Y dikurang 3. Jadi X-nya itu Y kurang 3 per 9. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, rubah saja, teman-teman. X-nya itu jadi G bundaran F pangkat min 1. Di sini X itu sama dengan, nah yang ini yang mengandung Y kita rubah jadi X. Jadi di sini adalah X kurang 3 per 9 ya. Nah, ini pertanyaan yang ketiganya. G bundaran F inverse itu kan kita sudah ketahui di awal, teman-teman. Nah, di sini dikatakan di sini kalau di sini A itu hasilnya di sini itu 3. Jadi ini sebagai X. Jadi kita rubah saja X-nya jadi A. Jadi di sini A kurang 3 per 9 itu sama dengan 3, teman-teman. Ini kita kali ke sini jadi A kurang 3 itu sama dengan ini 27. Jadi bisa kita peroleh di sini A itu sama dengan ini, kita coret di sini jadi tambah 3. Itu adalah 30 ya nilai A-nya, teman-teman. Di sini yang pertama F bundaran GX itu bagaimana? Kita tulis saja dulu seperti ini, F bundaran G. Di sini bagian A ya, karena di sini ada dua pertanyaan, teman-teman. Di sini X ini bisa kita tulis F dalam kurung GX ya. Jadi GX ini kita rubah saja, teman-teman. GX itu adalah 5x dikurang 2 ya. Nah, 5x kurang 2 itu sebagai x di fungsi fx. Jadi kita rubah saja 3 dalam kurung 5x kurang 2 di sini ditambah 1. Jadi ini kita kali masuk, teman-teman. Di sini adalah 15x dikurang 6 ditambah 1. Jadi bisa kita peroleh di sini F bundaran G di sini dalam kurung x itu sama dengan 15x dikurang 5 ya. Untuk bagian B-nya ini kita cari dulu inverse-nya, teman-teman. Jadi ini bisa kita misalkan dengan Y. Jadi di sini 15x dikurang 5, kemudian di sini sama dengan Y ya. Jadi di sini 15x, di sini Y ditambah 5. Kita bisa peroleh di sini X itu adalah Y ditambah 5 per 15. Sebenarnya ini adalah F bundaran G inverse X sama dengan Y-nya ini kita rubah jadi X. Di sini X ditambah 5 per 15. Nah, di sini yang ditanyakan di sini itu bagaimana kalau X-nya 2. Ini kita rubah jadi sama dengan 2. Jadi ini bakalan berubah jadi 2 ditambah 5 per 15 untuk yang ini ya. Itu adalah 7 per 15, teman-teman. Oke, kita lanjut di pertanyaan bagian keduanya. Oke, yang kedua di sini bagian A-nya ya, G bundaran F dalam kurung X itu bagaimana? Ini kan bisa kita tulis G dalam kurung Fx. Fx-nya kita rubah saja, teman-teman. Fx itu adalah 3x ditambah 1. Nah, 3x tambah 1 itu sebagai x di fungsi G. Jadi kita rubah saja lagi. 5 dalam kurung 3x ditambah 1 ini kurang 2. Jadi sini bisa kita peroleh 15x, ini kita kali masuk ya. Jadi di sini ditambah 5 dikurang 2. Jadi G bundaran F X itu adalah 15x ditambah 3. Nah, itu adalah pertanyaan yang bagian A-nya. Kemudian bagaimana yang bagian B-nya ini, teman-teman? G bundaran F inverse min 1. Nah, cari dulu G bundaran F inverse-nya. Ini bisa kita misalkan dengan Y. Jadi di sini 15x ditambah 3 itu sama dengan Y, teman-teman. Jadi di sini 15x itu ini kita coret, di sini Y kurang 3 ya. Jadi X di sini
Y kurang 3 per 15. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, sebenarnya ini teman-teman adalah G bundaran F inverse-nya X sama dengan, nah yang mengandung Y di sini itu kita rubah jadi X. Jadi di sini X dikurang 3 per 15. Nah, yang ditanyakan di sini X itu min 1 bagaimana? Kita substitusi saja masuk ke sini teman-teman. Jadi di sini itu adalah min 1 kurang 3 per 15. Ini adalah minus 4 per 15 ya jawabannya. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang bagian ketiganya. Nah, yang ditanyakan di sini yang N-nya itu bagaimana, ini pertanyaan yang ketiga ya. Nah, kita rubah saja di sini teman-teman. Ini X sama dengan N ya. Jadi di sini adalah N dikurang 3 per 15 itu sama dengan 3, kita tulis 3 di sini. Jadi N kurang 3 ini kita kali, jadi di sini 45. N sama dengan ini kita coret di sini jadi tambah 3. Jadi di sini adalah 48, teman-teman. Kita jawab saja langsung. Ini pertanyaan bagian yang pertama. Sebenarnya di sini ada 3 pertanyaan teman-teman, tapi ini yang kita selesaikan dulu. F bundaran G dalam kurung X ini bisa kita selesaikan. Ini bagian A-nya ya. Ini adalah F dalam kurung GX ya. Jadi GX-nya di sini itu kita rubah saja. GX-nya itu adalah 3 per akar X ya. Nah, ini adalah sebagai X di fungsi Fx. Jadi kita rubah saja di situ teman-teman, 2 dikali dalam kurung 3 per akar X. Jadi di sini bisa kita peroleh F bundaran G X di sini adalah 2 kali 3 itu adalah 6 per akar X. Oke, kita sudah peroleh bagian A-nya ya. Ini saya anggap bagian A pertanyaannya ya. Kita lanjut saja yang pertanyaan bagian B-nya, yaitu yang ini teman-teman. Jadi di sini ini bisa kita misalkan dengan Y. Jadi di sini 6 per akar X itu sama dengan Y. Ini kita kita tukarkan saja. Jadi di sini akar X itu sama dengan 6 per Y ya. Masing-masing ruas kita pangkat 2 kan saja. Seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita peroleh di sini bahwa X itu sama dengan, ini kita coret ya. Ini 36 per Y pangkat 2. Nah, jika sudah sampai di tahap ini teman-teman, kita rubah saja. F bundaran G min 1 X itu sama dengan yang mengandung Y di sini kita rubah jadi X, berarti di sini X pangkat 2. Nah, yang ditanya di sini adalah min 1. Ini kita rubah X sama dengan min 1 ya. Jadi di sini bisa kita peroleh 36 per min 1 pangkat 2 ya. Jadi di sini 36 saja jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut di pertanyaan bagian keduanya. Oke, bagian keduanya, pertanyaan bagian A-nya di sini adalah G bundaran F X itu bagaimana? Ini bisa kita tulis G dalam kurung F X. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sini G Fx-nya ini kita rubah saja. Fx itu adalah 2x. Nah, 2x ini itu sebagai x di fungsi G. Kita rubah saja di sini. Jadi di sini 3 per akar 2x ya. Jadi kita sudah peroleh G bundaran F X itu sama dengan 3 per akar 2x. Kita lanjut saja pertanyaan B-nya, yaitu yang ini teman-teman. Nah, sebelum mencari inverse-nya, ini bisa kita misalkan dengan Y. Jadi sini 3 per akar 2x itu sama dengan Y. Nah, ini kita tukar saja teman-teman. Jadi di sini akar 2x itu sama dengan 3 per Y. Masing-masing ruas di sini kita pangkat 2 kan saja. Bisa kita peroleh di sini. Ini kita coret 2x itu sama dengan 9 per Y pangkat 2. Nah, untuk x-nya bagaimana mencari x-nya? Ini pindah ke sini, jadi sini 9 per 2 Y pangkat 2. 2 ini pindah ke sini teman-teman. Nah, jika sudah sampai di tahap ini kita rubah saja teman-teman. Jadi di sini G bundaran F inverse di sini X itu sama dengan 9 per, nah yang mengandung Y di sini itu kita rubah jadi X. Di sini 2 X pangkat 2. Nah, yang ditanyakan di sini bagaimana kalau X-nya itu sama dengan 1. Kita substitusi saja masuk. Berarti 9 per 2 dikali 1 pangkat 2. Berarti di sini adalah 9 per 2 atau 41 per 2 teman-teman. Jadi boleh seperti itu ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan bagian ketiganya. G bundaran F inverse X sama dengan ini. Nah, yang ditanyakan di sini bagaimana nilainya kalau sama dengan 3. Nah, ini sebenarnya sebagai X teman-teman. Jadi bisa kita ketahui di sini bahwa 9 per 2 A pangkat 2 itu sama dengan 3.
Nah, yang ditanyakan itu A-nya bagaimana? Oh, ini ya jawab. Itu pertanyaannya teman-teman. Sorry. Oke, kita tukar saja di sini. Jadi A pangkat 2 itu sama dengan 9 per 2 dikali 3, teman-teman. Ini bisa kita coret di sini 3. Jadi A-nya di sini itu adalah plus minus akar 3 per 2 ya jawabannya. Nah, ini soal yang pertama yang ditanyakan di sini F bundaran G bundaran H. Nah, ini anggaplah ini pertanyaan bagian A karena di sini ada dua pertanyaan teman-teman, ini lagi nantinya ya. F bundaran, saya langsung saja G dalam kurung HX ya. Bisa kita tulis seperti itu teman-teman. Jadi di sini F dalam kurung G, HX-nya ini kita substitusi saja masuk. HX-nya itu yang mana? Yang ini teman-teman. Jadi sini 3x dikurang 5 ya. Jadi bisa kita tulis di sini F dalam kurung 3x kurang 5 itu sebagai x di fungsi G. G itu yang mana? Yang ini teman-teman. Jadi di sini itu adalah 3x kurang 5, di sini ditambah 1. Boleh kita tulis seperti itu? Boleh dong teman-teman. Di sini 3x dikurang 4 ya. Nah, ini sebagai x lagi di fungsi F ya, yang mana F itu yang ini teman-teman. Jadi di sini adalah 2 dalam kurung 3x dikurang 4. Jadi bisa kita peroleh bahwa F bundaran G bundaran H di sini x itu sama dengan ini, kita kali masuk saja distributif teman-teman. Jadi di situ adalah 6x dikurang 8. Kemudian pertanyaan yang kedua atau bagian B di sini ya, saya misalkan saja di sini bagian B yang ini teman-teman, yaitu F bundaran G bundaran H inverse. Nah, ini bisa kita misalkan dengan Y. Jadi di sini 6x kurang 8 itu sama dengan Y. Jadi ini kita coret saja di sini ditambah 8, berarti x di sini Y ditambah 8 per 6. Nah, jika sudah sampai di tahap ini kita rubah saja teman-teman. Ternyata X itu adalah ini ya, F bundaran G bundaran H inverse X. Dan ini kita rubah di sini teman-teman, Y-nya itu kita rubah jadi X. Jadi di sini itu adalah X ditambah 8 per 6. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, di sini kan X-nya sama dengan 5 teman-teman. Jadi di sini akar 5 ya, X sama dengan akar 5. Jadi di sini itu akar 5 ditambah 8 per 6 ya. Oke, kita sudah menjawab bagian pertanyaan bagian satunya. Oke, kita lanjut bagian 2-nya. Seperti biasa kita tulis saja dulu ini pertanyaan bagian A, G dalam kurung F dalam kurung HX ya. Bisa kita tulis seperti itu. Nah, di sini G dalam kurung F HX-nya itu adalah ini 3x dikurang 5 ya, seperti itu ya. Nah, di sini G dalam kurung 3x kurang 5 itu sebagai x di fungsi F di sini ya. Berarti 2 dalam kurung 3x kurang 5 ya. Jadi ini G dalam kurung ini adalah 6x dikurang 10. Nah, ini lagi sebagai x di fungsi G. G yang mana? Yang ini teman-teman. Jadi kita tulis saja di sini 6x kurang 10 ditambah 1 sehingga bisa kita peroleh G bundaran F bundaran H. Di sini x itu sama dengan 6x. Ini kalau kita jumlahkan min 9. Nah, jika sudah sampai di tahap itu, teman-teman bisa mencari inverse-nya ya. Ini pertanyaan bagian B yang ini. Nah, ini kita rubah saja yang ini teman-teman menjadi Y. Jadi saya tulis dulu 6x kurang 9 itu sama dengan Y. Nah, di sini bisa kita coret 9-nya, di sini min 9 ya. Di sini jadi positif 9. Jadi x di sini itu adalah Y ditambah 9, ini ya jadi pembagi di sini ya. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, kita rubah saja teman-teman bahwa x-nya itu adalah G bundaran F bundaran H. Ini inverse x sama dengan, nah yang di sini kita rubah Y jadi x ditambah 9 per 6. Nah, jika sudah sampai di tahap ini kita rubah saja teman-teman bahwa x-nya itu sama dengan akar 3 ya. Nah, bagaimana? Di sini kita substitusi saja di sini. Jadi akar 3 ditambah 9 per 6 ya. Begitu doang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di bagian 3-nya. Yang ditanyakan di sini itu adalah A kalau sama dengan akar 2 di sini ya. Oke, kita rubah saja di sini x-nya jadi A ditambah 9 per 6 itu sama dengan akar 2. Nah, ini kita kali saja ke sini ya teman-teman. Jadi bisa kita peroleh A tambah 9 itu adalah 6 akar 2. 9 ini kita coret. Jadinya di sini itu adalah maksudnya pindah ke sini teman-teman. Di sini kan positif jadi min
9. Jadi A-nya itu 6 akar 2 kurang 9. Oke, sekian dan terima kasih.